Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa jamaah Majlis Al-Baha dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memulai daripada program yang diadakan oleh Majlis Al-Baha, yaitu program Sahur Berkah. Sahur Berkah kita isi dengan sirah nabawiyah, sekelumit daripada sejarah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengambil hikmah daripada perjalanan, daripada apa yang diperjuangkan, apa yang dikerjakan, apa yang telah dicurahkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, di sini saya akan menjelaskan daripada tentang kisah sahabat yang terkenal dengan kuat hafalannya, yaitu adalah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah yang aslinya namanya adalah Abdus Syams ketika sebelum masuk Islam. Tetapi ketika sudah masuk Islam, namanya dirubah, diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Abdurrahman. Tetapi kenapa kita sering mendengar dengan julukan Abu Hurairah? Kita sering mendengar daripada khutbah atau para dai, ya, mengucapkan dan meriwayatkan daripada hadis-hadis riwayat Abu Hurairah. Kenapa dijuluki Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah ini, ya, ketika itu senang dengan namanya seekor kucing, senang merawatnya, ya, senang daripada menggendongnya, maka dari itu dijuluki dengan Abu Hurairah, bapak daripada kucing. Karena Hurairah asal kata daripada hirun, yaitu kucing, maka dinamakan Abu Hurairah. Dan juga di dalam kisah selanjutnya, Abu Hurairah ini terkenal dengan hafalan yang sangat kuat, ya, mempunyai ingatan yang sangat kuat. Mungkin banyak orang yang kalau zaman sekarang punya IQ yang sangat tinggi, yang cerdas, kalau sekali mendengarkan daripada pembicaraan orang atau pembicaraan daripada radio, televisi, ya, itu langsung hafal. Sekali mendengar langsung hafal. Nah, ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cerdas luar biasa, ingatannya begitu kuat, namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini ketika masuk Islam, ya, Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah terkenal dengan paling banyak meriwayatkan hadis. Banyak riwayat hadis-hadis itu paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tidak bisa menulis, tapi kuat hafalannya. Bahkan beliau bilang, saya ini paling banyak, ya, daripada meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada yang lebih utama dariku, ya, siapa? Yaitu Abdullah bin Amr bin As. Di samping juga cerdas kuat hafalannya, dan juga dia bisa menulis. Dan juga hikmah daripada Abu Hurairah ini, saking cerdas hafalannya, kuat ingatannya, ketika sekali mendengar itu, ya, ketika itu Abu Hurairah mendengar sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu barang siapa, ya, yang membentangkan daripada sorbannya, ya,
sampai selesai daripada pembicaraanku, lalu dia ambil kembali, maka apa yang dia dengar dariku tidak akan lupa. Nah, dari situ ya, sahabat Abu Hurairah ini mengamalkan daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Abu Hurairah membentangkan daripada sorbannya sampai selesai pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai dipakaikan kembali. Dan dari situ Abu Hurairah merasakan daripada kekuatan hafalan yang begitu kuat, ya, ingatan yang begitu kuat. Karena ketika daripada kaum muhajirin, kaum ansor, mereka sibuk dengan berdagang, ya, sibuk dengan daripada perdagangan. Abu Hurairah orang yang sederhana, orang yang biasa, orang yang dikatakan sederhana, miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan ketika itu kerja di salah satu daripada pembantunya di Madinah, ya. Di sana Abu Hurairah membantu daripada majikannya itu sampai-sampai dengan ketulusannya menikahlah dengan putri daripada majikan tersebut. Abu Hurairah tidak punya apa-apa, tapi dengan ketulusannya, ya, dan kecerdasannya begitu kuat, Abu Hurairah menikah dengan putri seorang majikannya. Dan juga Abu Hurairah ini, ya, banyak pujian-pujian daripada para imam. Di antara Imam Syafi'i terkenal bahwasanya Abu Hurairah seorang ulama yang hebat, perawi yang hebat, yang begitu kuat, ya, dalam hafalannya. Bahkan juga dipuji oleh para ulama-ulama muhaddisin, ahli hadis, ya. Ketika itu Abu Hurairah, ya, ada namanya orang-orang yang ingin apa? Memasukkan hadis. Al-wadda'un, orang yang masukkan hadis. Jadi yang menasabkan perkataan kepada Rasulullah, padahal itu bukan, tapi perkataan dirinya, ya, kepada Rasulullah SAW. Ketika itu orang-orang yang ingin masukkan hadis ini ingin mensandarkan hadis kepada Abu Hurairah, karena terkenal Abu Hurairah dengan hafalan yang kuat. Kalau orang sudah mendengar daripada Abu Hurairah, udah pasti yakin ini hadis bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi alhamdulillah berkat daripada para ulama hadis, ya, para ahli hadis, muhaddisin, mereka mengkaji hadis demi hadis, sanad demi sanad, ya, sehingga apa? Abu Hurairah terselamatkan daripada orang-orang yang ingin memasukkan hadis. Makanya dinamakan kitab Al-Wadda'un. Nah, di situ perlu kita mengkaji, ya, ketika ada hadis-hadis yang tidak jelas sanadnya, ya, ketika kita jangan hanya mendengar daripada keutamaan, ya, kita cek terlebih dahulu sanadnya dari siapa sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama, ya, masalah hukum itu harus hati-hati ketika dalam meriwayatkan hadis. Oleh karena itu, ya, banyak kadang daripada para pemalsu hadis itu, ya, mereka sengaja membuat hadis-hadis tersebut, ya, supaya agar mereka itu keangkat, agar perkataan mereka itu diamalkan oleh orang-orang setelah yang hidup di zaman kita seperti ini. Ya, seperti itu, mereka itu orang-orang yang masukkan hadis. Baiknya kita harus diteliti kembali. Ya, kita cari hadis-hadis yang sudah jelas. Seperti kitab Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ya, ada kitab Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan kitab Sunan An-Nasai dan kitab yang lainnya. Nah, kalau selain daripada itu, kita harus cek kembali. Kalau kita ingin tahu mana ini hadis yang palsu, hadis yang bukan, kita cek di kitab, namanya ada kitab Al-Maudu'at. Kitab yang bahas tentang hadis-hadis yang palsu. Nah, di situ kita biar tahu mana ini hadis yang bersumber dari Rasulullah, mana ini hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita penting, ya, untuk daripada mengkaji, ya, daripada ilmu, dan juga penting namanya memilih guru. Jangan asal sekedar pilih guru saja, ya, pilih guru di internet dimanapun kita asal lihat, jangan seperti itu. Kita harus lihat ketika pilih guru itu yang jelas sanadnya, yang jelas
keilmuannya. Dan juga apa yang ketiga, yang mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berguru baik di offline maupun online harus kita ada rambu-rambu ya, supaya kita ini dalam menuntut ilmunya benar, ilmunya Rasulullah ya, ilmu yang benar sesuai daripada apa yang diajarkan oleh para ulama. Mudah-mudahan dengan kita tahu daripada tentang pengetahuan ini, kita bisa lebih memilah dan memilih mana yang hadis yang sekira ini bersumber dari Rasulullah dan tidak bersumber daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga daripada kisah Abu Hurairah kita bisa ambil ya daripada kisah juga. Kisah ketika itu Abu Hurairah mendapatkan doa ya, doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya apa? Rasulullah bilang ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, semoga ibumu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Abu Hurairah bergegas pulang ke rumahnya ya untuk menemui ibunya. Tapi ketika ingin sampai ke rumahnya, sampai di depan pintu, ternyata pintu dalam terkunci. Ya. Tapi mendengar suara dari dalam, suara ibunya, wahai Abu Hurairah, ya, sebentar saya akan keluar. Saya memakai gamis, saya keluar, ya. Ketemu dengan Abu Hurairah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, di situ Abu Hurairah sangat senang mendengar daripada keislaman ibunya. Dan Abu Hurairah hidup dalam keadaan bahagia, ya, dalam keadaan daripada keluarga yang bahagia, yang penuh tentram, kedamaian, dan juga di sela-sela akhir hidupnya selalu berusaha bagaimana menjalankan daripada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang dia hafal, ya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai ke kita sampai detik ini melalui daripada para perawi sampai ke Imam Bukhari sehingga sampai ke kita ini dalam bentuk buku ya, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dan kitab hadis-hadis yang lainnya. Mudah-mudahan dari kisah itu kita bisa mengambil daripada hikmah ya tentang bagaimana perjalanan hidup daripada sahabat Abu Hurairah sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikutinya, bisa meneladani daripada akhlak, meneladani daripada hidup yang penuh dengan sederhana yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan daripada kisah ini bermanfaat, bisa diamalkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.